wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Bakrah, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la yahkumu ahadun bayna itsnaini wa huwa ghadban. La yahkumu, tidak boleh memutuskan hukum, ahadun, siapa seseorang, bayna itsnaini, di antara dua orang yang berperkara, wa huwa ghadbanu, sementara adapun ahad, Wabbanu adalah marah, sedang marah. Muttafaqun alaih. Tidak boleh seorang hakim membuat keputusan pada saat dia sedang marah, karena marah itu bisa mengganggu pikiran, membuat orang tak stabil. Ini artinya hakim ketika memutuskan perkara harus ada dalam kondisi yang sangat sehat, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu tidak boleh memutuskan hukum pada saat marah, pada saat sedang lapar, pada saat sedang haus, pada saat sedang ngantuk, ya. Walhasil hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi hakim itu, tak boleh hakim memutuskan hukum pada saat-saat terjadi seperti itu. Wa an Ali, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Ali, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taqadha ilaika rajulani fala taqtilil awwali hatta tasma'a kalamal akhari fasawfa tadri kaifa taqdi. Idza taqadha, bila mana berperkara, ilaika, kepadamu, rajulani, siapa dua orang, fala taqdim, maka janganlah kamu memberi keputusan, bil awali, untuk yang pertama, kepada yang pertama, rajul yang pertama, hatta tasma'a, sehingga kamu mendengar, kalamal akhari, akan bicaranya rajul yang lain. Bila mana ada dua orang berperkara kepadamu, maka kamu jangan kesusu memutuskan hukum sebelum mendengarkan apa kata yang lain. Disilahkan si A ngomong lebih dulu misalnya. Tidak boleh langsung hakim memberi keputusan sebelum yang lain itu ngomong juga. Fasaufa tadri kaifa taqdi, maka kamu akan tahu
Kaifa taqdi, bagaimana seharusnya engkau memberi keputusan. Engkau akan tahu bagaimana seharusnya engkau memberi keputusan. Jadi kedua-duanya harus ngomong dulu. Baik penggugat maupun tergugat. Baru setelah itu hakim memberikan keputusan. Qala Aliyun, berkata siapa Sayyidina Ali, famaziltu qadiyan ba'du, famaziltu qadiyan, maka aku terus menjadi qadi ba'du, sesudah itu. Hadis ini dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, yaitu bahwa Rasulullah mengutus Sayyidina Ali ke Yaman. Maksudnya agar Sayyidina Ali di Yaman menjabat sebagai qadhi atau sebagai hakim. Sayyidina Ali sebelum berangkat dia matur kepada Rasulullah, kenapa engkau mengutus aku, apalagi untuk jadi qadhi, padahal aku masih sangat muda. Aku tak punya pengetahuan tentang ilmu peradilan. Nabi menjawab, innallaha sayahdi qalbaka, Allah Ta'ala pasti akan memberi petunjuk kepada hatimu. Selanjutnya ini, idza taqadha ilaika rajulani, ini bila mana ada dua orang berperkara kepadamu, janganlah kamu segera memberi keputusan sebelum mendengar perkataan kedua-duanya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Ummu Salamah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tahtasimuna ilayya, sesungguhnya kalian itu berperkara kepadaku. Fala anda ba'dakum, maka mungkin adapun sebagian daripadamu, ayyakuna, ada siapa sebagian, alhana adalah lebih pintar atau lebih fasih, bihujjatihi dengan argumentasinya, ba'dakum, lebih fasih, lebih pintar berargumentasi, min ba'din, daripada sebagian yang lain. Fa'abdi, maka aku memberikan putusan yang memenangkan lahu kepada ba'dakum, ala nahwi ma asma'u minhu, atas semacam apa, berdasarkan apa, asma'u yang aku dengar, minhu daripada ba'dakum. Faman, maka barang siapa, qata'tu, yang aku berikan, lahu kepada ba'dakum, min haqqi akhihi, dari hak saudaranya ba'dakum, memberikan sayaan akan sesuatu, fa innama aqta'u, maka hanya saja aku memberikan lahu kepada man, kit'atan minan nari, akan sepotong api neraka. Muttafaqun. Kamu berperkara kepada, ada kemungkinan sebagian daripada kamu lebih pandai berargumentasi, lebih fasih di dalam berdalil daripada yang lain.
karena lebih pandai berargumentasi, lebih pandai ngomong, sehingga aku memutuskan putusan yang memenangkan dia. Akan tetapi barang siapa yang aku berikan sesuatu kepadanya karena dia dimenangkan padahal dia itu salah, maka sesungguhnya aku telah memberikan sepotong api neraka kepadanya. Karena kebenaran ini ada dua, ada kebenaran qadai, ini namanya kebenaran qadai. Ada kebenaran diyani. Kebenaran qadai itu kebenaran berdasarkan putusan hakim, berdasarkan pengadilan. Putusan pengadilan itu dari satu sisi memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain. Apa yang diputuskan oleh hakim itu adalah berdasarkan argumentasi-argumentasi, berdasarkan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh orang yang berperkara. Berdasarkan alat bukti, berdasarkan argumentasi itulah hakim memutuskan perkara. Bisa saja yang salah jadi benar, yang benar itu jadi salah, bisa saja. Itu namanya kebenaran qadai. Setiap orang pasti lebih tahu tentang dirinya daripada orang lain. Apakah saya punya hutang kepada orang apa tidak? Yang paling tahu adalah saya. Kebenaran dalam hubungan antara kita dengan Allah itu namanya kebenaran diyani. Kalau saya yang kebetulan tidak punya hutang kepada si A, lalu si A melaporkan ke pengadilan bahwa saya punya hutang, dan kemudian disidangkan, dan si A pandai berargumentasi, dan lalu hakim memutuskan bahwa saya benar-benar punya hutang yang harus dibayar, ya, saya yang sesungguhnya benar jadi kalah, si A yang salah jadi menang. Akan tetapi putusan pengadilan tidak dapat menghalalkan yang haram dan tidak dapat mengharamkan yang halal. Meskipun menang, tapi sesungguhnya itu salah, ya tetap haram apa yang diambil itu. Nabi pun ketika dalam kapasitas sebagai qadhi bisa saja memutuskan yang keliru, bisa saja. Karena yang dijadikan sandaran oleh Nabi bukan wahyu, tapi alat bukti yang dikemukakan oleh dua orang yang berperkara. Makanya Nabi pun bersabda, barangkali salah seorang daripadamu lebih pandai berargumentasi dari yang lain, sehingga kemudian aku memenangkan dia. Jadi putusan pengadilan tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Wa an Jabirin, dan dari Jabir, qala berkata siapa Jabir, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, kaifa tuqaddasu ummatun la yukhadhu min sadidihim bi dha'ifihim. Kaifa tuqaddasu, bagaimana terhormat siapa suatu bangsa, la yu'khadhu, dan yang tidak dipungut, tidak diambil, min sadidihim, dari sadidnya mereka,
dari yang kuat di antara mereka diberikan li dha'ifihim kepada yang dhaif di antara mereka. Artinya suatu masyarakat, suatu umat, suatu komunitas, suatu bangsa tidak akan unggul terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau keadilan tidak ditegakkan di tengah-tengah komunitas itu. Ketika keadilan tidak ditegakkan, seringkali yang jadi korban adalah pihak yang lemah. Pihak yang lemah. Dengan keadilan, maka hak-haknya yang lemah yang dirampas oleh pihak yang kuat hendaklah diambil dari yang kuat, diberikan kepada yang lemah itu. Dalam hadis ini dikatakan tak mungkin terhormat, tak mungkin unggul suatu komunitas, suatu bangsa kalau hak-haknya yang dhaif tidak diserahkan dari yang kuat. Kalau hak-haknya bawahan tidak dipenuhi oleh pihak atasan. Rawahu Ibnu Hibban meriwayatkan kepada hadis siapa Ibnu Hibban. Walahu syahidun, dan ialah bagi hadis tersebut adapun syahid. Ada hadis lain yang semakna dengan hadis ini. Min hadisi Buraidah, dari hadis riwayatnya Buraidah indal Bazzari pada Al-Bazzar. Wa akharu, dan ada syahid yang lain min hadisi Abi Sa'idin, dari hadisnya Abu Sa'id inda Ibnu Majah pada Ibnu Majah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari sisi Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata sisi Aisyah, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Saya mendengar Rasulullah bersabda begini, Yud'a bil qadi al-adili yaumal qiyamah, dipanggil hakim yang adil pada hari kiamat, dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayalqa, maka dia bertemu min siddatil hisabi, berupa beratnya hisab, bertemu ma akan sesuatu ya tamanna, yang dia berharap annahu lam yaqdi baina itsnain, berharap bahwa sesungguhnya dia al-qadi tidak memberikan keputusan di antara dua orang fi umrihi, di dalam umurnya, di seumurnya al-qadi itu, selama hidupnya al-qadi. Qadi yang adil nanti pada hari kiamat akan dipanggil untuk menghadap Allah. Ternyata dia menemukan hisab yang sangat berat. Yang dari beratnya hisab itu dia berharap, seandainya dulu tidak menjadi hakim. Ini hakim yang adil, apalagi hakim yang tak adil. Hakim yang adil pun banyak persoalan. Akan tetapi di hadis yang lain diterangkan, termasuk orang yang mendapatkan tempat berteduh pada di saat itu tidak ada tempat berteduh adalah hakim yang adil dan pemimpin yang adil. Rawahu Ibnu Hibban, meriwayatkan kepada hadis siapa Ibnu Hibban
Wa akhrajahu al-Baihaqi, dan mengeluarkan kepada hadis siapa al-Baihaqi. Walafduhu, adapun lafalnya al-Baihaqi bukan fi umrihi tapi fi tamratin. Jadi fayalqa min sittatil hisabi ma yatamanna annahu lam yaqdi baina itsnaini fi tamratin. Tulisannya hampir sama dengan fi umrihi. Dia bertemu akan hisab yang berat, yang saking beratnya dia berharap, seandainya dia tidak pernah memutuskan di antara dua orang menyangkut sebiji kurma, hal yang sangat remeh. Wa an Abi Bakrah, dan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan. Lan yufliha, tidak akan beruntung, kaumun, siapa suatu kaum, walau yang menyerahkan amrohum, akan urusan mereka, menyerahkan imro'atan, akan seorang perempuan. Tidak akan bahagia suatu kaum bila mana mereka menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Rawahu al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, maka tak boleh perempuan diangkat sebagai pejabat, terutama pejabat sebagai hakim atau qadhi. Kecuali menurut Abu Hanifah, boleh saja perempuan menjadi qadhi atau menjadi hakim, tapi menyangkut hal-hal yang tidak menyangkut hudud, tidak menyangkut potong pencurian, potong tangan, tidak menyangkut hukuman mati, dan seterusnya. Berdasarkan keumuman hadis ini, seorang perempuan tak boleh jadi gubernur, tak boleh jadi presiden, tak beruntung. Padahal kalau tak beruntung ini, seharusnya rakyat kan dibawa ke kondisi yang menguntungkan. Kalau mengangkat perempuan sebagai pejabat kan berarti mengarahkan masyarakat yang dipimpin pada kondisi yang tak menguntungkan. Tapi hadis ini ada latar belakangnya. Kenapa hadis ini muncul? Karena ada sebagian sahabat menyampaikan kepada Nabi bahwa Raja Kisra ini adalah nama raja di Persia, telah mengangkat anak perempuannya sebagai putra mahkota, bahwa bila mana Kisra nanti meninggal akan digantikan oleh putrinya sebagai ratu. Mendengar itu Nabi langsung bersabda, lan yusliha qaumun wallau amrohum bisa'ah. Sebagian orang mengatakan yang tidak boleh perempuan itu menjabat sebagai ratu, sebagaimana dalam konteks sababun nuzul, sebagai ratu, sebagai raja yang punya kekuasaan mutlak. Tidak kalau di sebuah negara demokrasi yang mana pemimpin tidak menentukan, tidak punya kekuasaan mutlak, ya. Seperti presiden di Indonesia kan tidak punya kekuasaan mutlak, ada trias politika. Presiden itu adalah penguasa eksekutif. Selain eksekutif ada legislatif, ada yudikatif, tak sendirian.
sebagian orang menakwil hadis ini dengan itu, sehingga mentolerir, menjustifikasi tampilnya perempuan sebagai itu. Wa an Abi Maryam wallahu a'lam al-Fatihah.